Halo semuanya, pada hari ini kami kelompok 5 yang beranggotakan saya, Benediktus Putra, dan teman saya, Dendi Adi Kusmowa Dana, akan menjelaskan terkait tugas akhir mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diajarkan oleh Bu Beta Noranita. Eh, untuk tugasnya itu sendiri, yaitu yang soal pertama, berikan penjelasan mengenai alasan penilaian atau pemberian bobot untuk di F1 dan 2. Dari proses-proses yang Anda pilih, untuk dievaluasi, pilih salah satu proses yang selaras dengan di F1 dan F2 tersebut. Uraikan alasan pemilihan proses tersebut. Nah, bisa dilanjut. Nah, untuk di F-nya satu sendiri itu sendiri, kami memilih uh, untuk yang diberi poin 5 yaitu ada client service or stability itu sendiri. Kami memilih itu sendiri karena aplikasi Siap dan Siap Web itu sendiri merupakan aplikasi yang berbasis client service atau stability itu sendiri. Karena Siap dan Siap Web tersebut merupakan bentuk dari pelayanan dari Universitas Diponegoro untuk memudahkan perkuliahan bagi mahasiswa maupun dosen. Nah, untuk bagi mahasiswa, kalian tahu sendiri kan di awal-awal perkuliahan pasti kalian ada sibuk-sibuk nih IRS, bar IRS. Nah, itu ketika kita ngelakuin IRS, itu sendiri kan kita disiap. Nah, maka dari situ sendiri, siap ini membantu perkuliahan dalam POV mahasiswa. Nah, untuk POV dosen itu sendiri, kita dosen dapat merasa terbantu ketika proses absensi nih dalam proses perkuliahan. Yang kalau kalian tahu sendiri, biasanya kan dosen kayak nge-setting tuh kayak uh, masuk, izin, atau alfa itu sendiri. Nah, bisa lanjut ke DF2 mungkin. Nah, pada DF2 itu sendiri, kami memberikan beberapa poin 5 nih, terkhususnya pada EG05 yaitu Customer Service Oriented Service Culture, atau ada EG06 Business Service Continuity and Availability, dan yang terakhir ada EG11 yaitu Compliance with Internal Police, di mana kami memberikan poin 5 pada Customer Oriented Service Culture karena itu sesuai dari di F1 tadi, di mana kita memilih client service atau stability itu sendiri karena juga siap aplikasi siap dan siap web itu sendiri merupakan bentuk pelayanan dari Universitas Diponegoro untuk memudahkan perkuliahan bagi mahasiswa atau baik bagi dosen. Lalu pada Business Service Continuity and Availability, kami memberikan nilai 5 karena menurut kami aplikasi Siap Undip adalah sistem yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek kegiatan akademik seperti pendaftaran mata kuliah, lalu ada pembayaran uang kuliah, lalu ada pengambilan kartu ujian atau cetak kartu ujian, lalu ada pengumuman nilai atau biasa disebut KRS, dan e-learning. Biasanya di Siap itu sendiri disebutnya Kulon 2 sekarang karena udah memasuki tahap versi 2. Nah, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwasanya sistem ini dapat terus tersedia dan berfungsi di jangka waktu yang sangat panjang. Nah, untuk yang value yang ketiga yaitu ada compliance with internal policy, di mana aplikasi Siap dalam pembuatan sistemnya berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Diponegoro dan dalam menjalankan sistemnya mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh rektor maupun bagian IT lainnya yang terdapat pada Universitas Diponegoro dan pihak-pihak kepentingan lainnya sesuai peraturan yang ada. Nah, di next. Oke, selanjutnya itu ada apa namanya proses audit. Nah, di mana apa namanya
proses audit dari siap Undip ini menggunakan DSS ketiga, yaitu Manage Program. Kenapa? Karena DSS 3 ini merupakan framework yang dirancang untuk membantu organisasi itu dalam mengelola risiko dan masalah yang ada di dalamnya. Nah, eh, proses DSS 3 sendiri itu dipilih sebagai proses yang diaudit saat mengaudit siap audit karena proses ini penting untuk memastikan bahwa masalah TI pada siap undip dapat dapat diidentifikasi, dianalisis, dan diselesaikan secara efektif. Masalah TI pada siap undip dapat menyebabkan gangguan layanan akademik, sehingga penting untuk memiliki proses yang efektif untuk mengelola masalah TI ini. Pada proses DSS 3 ini juga penilaian kami terhadap aplikasi siap dan siap web berada pada capability level ketiga. Seperti itu. Oke, lalu ada yang soal kedua, ini satu proses yang berbeda dengan proses nomor satu. Ya ini beda dari DSS 03 tadi ya teman-teman. Lalu uraikan bagaimana proses asesmen yang Anda lakukan terhadap proses tersebut. Berikan penjelasan juga terhadap bagaimana hasil asesmen dan rekomendasi yang Anda berikan. Nah, pada bisa dilanjutkan ya. Oke, pada di layar ini terkait summary 02 terdapat dua poin tertinggi di atas 80, yaitu ada APO 11 dan BY 09. Namun pada poin ini jika terdapat dua domain tersebut tertinggi, maka kami mau nggak mau harus dilakukan proses audit untuk memastikan bahwasannya sistem tersebut bekerja sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh organisasi itu sendiri. Bisa. Nah, kami untuk soal nomor 2 itu sendiri memilih APO 11, di mana APO 11 itu sendiri terkait manajemen quality adalah memastikan pencapaian solusi dan layanan konsisten untuk memenuhi kebutuhan kualitas perusahaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, proses capability-nya itu sendiri menurut kami di Undip tidak terkait sistem APO 11-nya ini ya teman-teman, itu mencapai level 4 karena aplikasi siap dan website siap itu sendiri memiliki dokumentasi yang memadai termasuk daftar dan fitur dan fungsi yang terkait perkuliahan tadi kayak absensi, terus IRS dan lain sebagainya. Lalu adanya persyaratan teknis yang jelas, lalu ada prosedur operasi, lalu aplikasi siap dan website siap Indik itu sendiri dioperasikan secara konsisten nih, sesuai dengan prosedur yang ditentukan, dan aplikasi siap dan website siap Undip itu sendiri memenuhi sasaran bisnis Undip, yaitu untuk menyediakan layanan informasi yang berkualitas dan aman pada seluruh penggunanya. Nah, untuk teman-teman sendiri ini dapat dilihat menurut proses auditnya itu sendiri mencapai level 3. Nah, kalau maaf Pak, bisa sampai level 3, bisa dilanjutkan selanjutnya. Nah, pada di slide ini terkait level 0 itu pasti untuk aplikasi siap Undip dan siap web itu sudah melakukan karena sudah memiliki bukti yang memadai untuk proses audit itu sendiri. Nah, untuk yang level 1 yang poin pertama yaitu adanya menentukan standar praktik dan prosedur manajemen mutu yang sejalan dengan persyaratan kerangka pengendalian IT, serta kriteria dan kebijakan manajemen perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan di F2 lagi terkait compliance tadi ya, terkait compliance with internal policy. Nah, aplikasi siap itu sendiri pastinya itu sesuai udah ada yang diatur di Universitas Diponegoro itu sendiri. Jadi yang pastinya itu sesuai juga kebijakan pengendalian IT sesuai dengan sistem pengaturan sistem informasi yang sudah dibuat sebelumnya.
Lalu yang pertanyaan kedua yaitu membangun platform untuk berbagi praktik yang baik dan mengumpulkan informasi mengenai catat dan kesalahan agar dapat mengambil pelajaran darinya itu sendiri atau pelajaran dari salah catatnya itu sendiri. Dalam hal ini, Undip sudah melakukan, yaitu Undip sudah memiliki yang namanya suatu komunitas, yaitu Siap Undip Community, yang mana mewadahi terkait adanya pelaporan kesalahan dan cacat dalam aplikasi maupun website Siap Undip itu sendiri. Tak hanya itu juga, uh, Siap Undip sudah membuat semacam akun di Twitter terkait adanya pengaduan kesalahan cacat atau kesalahan dan juga terkait progres adanya maintenance atau adanya perbaikan dari sistem Undip itu sendiri. Nah, pada level 3 di situ udah banyak nih yang yes dan mulai sedikit yang no. Cuman atau Y atau N itu ya, teman-teman. Nah, di sini kami hanya menjelaskan yang N saja ya, karena sepertinya yang yes ini terlalu banyak, sehingga kami harus mempersingkat waktu dan sendiri. Nah, yang pertama yaitu yang pertama pada poin ke-7, di mana pertanyaan itu sendiri yaitu telah mengintegrasi praktik manajemen mutu yang diperlukan dalam proses dan solusi utama di seluruh organisasi. Nah, terkait pertanyaan ini sendiri, menurut kami setiap Undip atau website Undip belum melakukan integrasi nih terkait praktik manajemen mutu yang diperlukan dalam proses dan solusi utama di seluruh organisasi. Menurut kami itu belum di seluruh organisasi, hanya beberapa, karena perlunya adanya integrasi ke antar program studi yang tersebar di Undip itu sendiri. Lalu ada yang pertanyaan ke-8 yaitu pertimbangan manfaat dan biaya sertifikasi mutu. Nah, menurut kami aplikasi Universitas Diponegoro itu sendiri belum melakukan karena adanya penghitungan terkait biaya sertifikasi mutu yang ada, karena menurut kami secara sistem untuk aplikasi Siap dan website Siap itu sendiri belum adanya nih terlampir kayak sertifikasi mutu yang ada pada Siap, aplikasi Siap maupun website Siap itu sendiri. Lalu yang kedua yang ketiga ada pertanyaan ke-10 yaitu mempersiapkan dan melakukan tinjauan kualitas untuk proses dan solusi utama organisasi. Nah, ini juga menurut kami Undip belum melakukan terkait itu. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu adanya identifikasi contoh proses penyampaian kualitas unggul yang dapat bermanfaat bagi layanan atau proyek lain. Hal ini juga dibagikan ke tim layanan dan penyampaian proyek untuk mendorong perbaikan. Nah, menurut kami ini juga belum dilakukan di Undip, terkhususnya pada aplikasi Siap dan website Siap, karena menurut kami untuk saat ini prosesnya itu sendiri berlangsung secara lama. Jadi penyampaiannya itu sendiri tidak dapat dilakukan langsung kepada tim layanan untuk langsung ke manajemen mutu atau bagian yang berwenang untuk memproses adanya suatu keluhannya itu sendiri. Jadi menurut kami Universitas Diponegoro belum melakukan proses. Mungkin lanjut ke keempat atau selanjutnya. Nah, menurut kami beberapa juga di level 4 ini sendiri udah melakukan nih aplikasi Siap Undip dan website Siap Undip. Namun karena di bagian slide 3 tadi udah dijelaskan terdapat 4 yang belum dilakukan, maka dari itu pada proses audit kami ini sendiri pada APO 11 capability levelnya itu sendiri ada 3. Nah, dengan adanya capability level 3 itu sendiri, kami merekomendasi terkait adanya APO 11 itu yang pertama agar menjadi level 4 sesuai menurut perkiraan kami. Yang pertama adanya peningkatan proses manajemen resiko kualitas.
di mana proses manajemen risiko kualitas pada aplikasi siap dan website siap masih belum efektif nih. Hal ini menyebabkan terjadinya risiko kualitas yang tidak teridentifikasi dan tidak dikelola dengan baik. Lalu yang kedua, adanya peningkatan proses pengelolaan konfigurasi kualitas, di mana proses pengelolaan konfigurasi kualitas pada aplikasi siap dan siap masih belum terstandarisasi. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam pengelolaan konfigurasi kualitasnya itu sendiri. Lalu yang ketiga, adanya peningkatan proses pengukuran dan pelaporan kualitas pengukuran dan pelaporan kualitas pada aplikasi siap dan website siap masih belum efektif. Hal ini menyebabkan terjadinya kesulitan dalam mengukur dan melaporkan kualitasnya itu sendiri. Nah, untuk terkait 3 poin itu sendiri, kami menyarankan untuk diperlukannya peningkatan proses manajemen risiko kualitas. Lalu yang kedua, diperlukannya juga peningkatan proses pengelolaan konfigurasi kualitas dan perlu peningkatannya proses pengukuran dan pelaporan kualitas itu sendiri. Nah, sekian rekomendasi untuk proses audit terkait APO 11, di mana terkait proses audit yang sudah kita lakukan masih pada tahapan level 3, yang mana seharusnya menurut pengharapan kami, karena menurut penilaian kami secara general itu seharusnya mencapai level 4, karena sesuai dengan tujuan dari Universitas Diponegoro itu sendiri, hadirnya aplikasi siap Undip dan website siap itu sendiri merupakan tujuan dari Universitas Diponegoro itu. Oke, soal ketiga itu ada pilih satu proses yang berbeda dengan proses pada nomor satu dan tiga. Pada proses tersebut terdapat struktur organisasi yang digambarkan dengan diagram racing yang mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab seseorang terhadap sistem informasi yang ada. Evaluasi atau nilai, berikan penjelasan mengenai hubungan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap proses, subproses atau manajemen praktis yang Anda pilih. Oke, selanjutnya itu ada proses yang ketiga yaitu BI 09, di mana di sini kita sudah menampilkan struktur dari organisasi yang digambarkan dalam diagram racing, di mana ada beberapa poin yang eh, terdapat peranan di setiap struktur organisasi tersebut. Di mana yang pertama itu poinnya itu ada mengidentifikasi dan mencatat aset lancar, di mana accountability-nya itu ada di rektor dan responsibility-nya itu ada di tim IT. Sementara untuk informasi mengenai aset lancar ini bisa diinformasikan kepada desain, karyawan, dan mahasiswa. Selanjutnya poin kedua itu ada mengelola aset penting, di mana accountability-nya itu masih berada di pihak rektor dan responsibility-nya itu ada di 4 peranan ini, di mana tim IT, dosen, karyawan, mahasiswa menjadi responsibility-nya karena ya kita setiap orang di dalam ini seharusnya mengelola aset yang ada di eh, organisasi ini. Nah, selanjutnya poin ketiga itu ada mengelola siklus hidup aset, di mana accountability-nya itu masih berada di rektor dan responsibility-nya itu di tim IT, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Nah, untuk poin 4 sendiri ada mengoptimalkan nilai aset. Untuk accountability-nya masih ada di rektor dan responsibility-nya itu ada di 4 peran berikutnya, yaitu tim IT, dosen, karyawan, dan mahasiswa, karena mereka merupakan pengguna apa dan setiap
setiap menggunakan asetnya itu pasti perlu dioptimalkan seperti itu. Nah, untuk poin terakhir itu ada kelola lisensi di mana accountability-nya itu masih berada pada rektor dan uh, responsibility-nya itu berada di tim IT. Nah, untuk dosen dan karyawan sendiri sebagai konsultan karena mungkin ada beberapa lisensi yang diinginkan oleh dosen dan karyawan untuk uh, bisa diterapkan di siap undip dan untuk mahasiswanya sendiri bisa diinformasikan bahwa uh, organisasi kita itu memiliki lisensi tersebut seperti itu. Nah, untuk hubungan peran di struktur ini itu terdapat dua hubungan. Yang pertama itu rektor dan tim IT memiliki hubungan yang erat dalam proses manajemen aset. Rektor menetapkan kebijakan dan strategi manajemen aset, sedangkan tim IT bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi yang mendukung kebijakan dan strategi tersebut. Nah, yang kedua itu ada dosen, karyawan, dan mahasiswa. Ini memiliki hubungan yang langsung karena sistem informasi manajemen aset ini kan dari ketiga peranan ini kan sebagai pengguna gitu ya. Jadi dosen, karyawan, dan mahasiswa menggunakan sistem tersebut untuk mengelola aset-aset yang mereka gunakan seperti itu. Mungkin Oke, sekian dari mungkin saya sekian kembalikan dari ke kami. Denny. Oke. Oke, mungkin sekian dari kami. Itu penjelasan dari terkait tiga pertanyaan terkait tugas akhir dari mata kuliah akuntan audit sistem informasi. Bila ada salah kata atau salah ucap dan salah perbuatan yang sudah kami lakukan selama proses presentasi pada hari ini, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih Thank you, semuanya. teacher.